Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Oke, kita lanjutkan lagi ya belajar kita tentang Google Sheet. Kali ini kita masih melanjutkan bahasan yang sebelumnya, yaitu tentang searching ataupun pakai VLOOKUP ya. Yang kemarin kita mencari data dari kolom yang kita pilih, ada yang sebelah kiri dari kolom reference ya, ada juga sebelah kanan. Bagi teman-teman yang belum melihat video saya sebelumnya, silahkan melihat biar nyambung dengan bahasan kali ini. Oke, bagi yang belum subscribe juga minta tolong subscribe biar selalu terupdate teman-teman ya, biar kita belajarnya bisa bareng-bareng. Kalau mungkin kita bahas kilas ya, untuk biar nyambung, bahwa VLOOKUP itu pada prinsipnya seperti ini ya. Misalkan saya ketik VLOOKUP seperti ini ya. Kemudian saya ketik tab, kemudian di sini ada pilihan, yaitu yang di searching itu apa. Dasarnya adalah, ini kan namanya V, berarti vertikal, dia pencarian vertikal di dalam kolom yang menjadi referensinya. Misalkan kita dasarnya adalah ini, di kolom B ini, kemudian kita ketik koma, kemudian range-nya, range yang akan dicari datanya di mana, gitu. Oke, kita klik di sini. Misalnya saya mencari data sampai di sana. Nah, misalkan sampai di sini aja deh, sampai region ya. Nah, yang akan saya cari datanya adalah di kolom region ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di kolom ke-8 ini indeksnya saya ketik 8. Kemudian saya ketik 0, saya pengen hasilnya match. Kemudian saya enter. Nah, hasilnya tidak ada ya, hasilnya NA. Karena dia tidak menemukan ini. Oke, biar ketemu dulu aja ya. Ini datanya saya kasih seperti ini. Saya taruh di sini ya. Kemarin kita di delete nih. Nah, dengan datanya matching, maka dia akan ketemu. Oke, kita coba copy ke bawah ya, teman-teman. Coba kita lihat. Nah, oke. Yang matching ketemu, yang tidak matching tidak ketemu ya, seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan bahwa VLOOKUP ataupun pencarian vertikal ini ada kolom reference-nya sama nomor indeks kolom yang dicari. Kita akan menggunakan cara yang berbeda, tidak menggunakan nomor indeks kolom, tetapi menggunakan judul dari masing-masing kolom yang ada ya. Nah, sebelum kita menggunakan rumus VLOOKUP-nya, teman-teman perlu tahu dulu ada fungsi namanya fungsi match ya, seperti ini. Ini juga fungsi searching ya, langsung aja ke contoh biar gampang ya. Ini bagi yang belum paham bisa klik tanda tanya di sini biar ada bantuan seperti ini. Ini apa yang kita cari, mencarinya di mana, tipikal pencariannya match atau tidak. Cuman seperti itu. Sebagai contoh ya, sebagai contoh saya akan mencari misalnya state ya. Seperti ini, kemudian saya tanda petik tutup, terus koma, mencarinya di mana? Mencarinya misalnya data di sini ya, saya mencari di sini sampai ujung kolom V di sini ya. Kemudian saya koma, saya mau mencari eksak hasilnya, kemudian saya kurung tutup, kemudian saya enter. Ternyata hasilnya 6. Artinya apa? 6 ini adalah posisi stage ini di dalam range ini berada di dalam kolom yang keberapa. Nah, sebenarnya ya kolom-kolom juga yang dihitung, tetapi kalau kita menggunakan indeks dengan nomor kolom, itu akan susah mengingatnya teman-teman, apalagi kalau datanya itu misalkan banyak sekali. Katakanlah minggu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai minggu ke-52. Minggu ke-30 misalkan itu berada di kolom berapa kan susah, tetapi kalau kita ingat minggu ke-30, 25, 40, 50 dan seterusnya kan lebih gampang. Tujuannya itu. Oke, kita cek ya. Jadi di dalam range data G1 sampai dengan V1 di sini ya, ini data G1 sampai dengan V1 di sini itu state-nya nomor berapa? Tadi kan saya nulis state di sini ya, ini state, ini kolom keberapa? Dihitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, betul ya. Ini 6. Oke, jadi caranya begitu.
Nah, sekarang kita akan menggabungkan fungsi VLOOKUP ini, indeksnya di sini nih, indeks ini akan saya ganti dengan fungsi match yang ada di sini, ya. Ini sebenarnya bisa saya copy gini sih, ya. Saya copy, ya. Kemudian saya taruh di sini, ininya dihilangin, ya. V, Ctrl V, kemudian saya enter. Hasilnya Kentucky sayang. Hasilnya Kentucky. Oke, ini saya buang dulu ya. Saya hapus. Kemudian ini juga saya hilangin. Oke. Nah, kalau sekarang state ini akan saya ganti dengan judul-judul yang ada di sini, maka dengan mudah ini akan saya ganti dengan D2 ya. State-nya saya ganti dengan D2. D2. Oke, sama state. Oke, biar ini bisa saya copy ke kanan teman-teman. Ini tinggal saya lock saja. Ininya barisnya di lock, kemudian datanya saya samakan sampai dengan kolom V, kemudian saya enter, kemudian ini akan saya copy, tarik ke kanan sana. Nah, ini otomatis sudah mencari sesuai dengan judul yang ada di sini, ya. Nah, ini kan kategori. Misalnya nih, kita akan mengganti kategori ini dengan yang lain, misalkan region. Nah, misalkan ini saya ganti region, mestinya hasilnya akan langsung menunjukkan region. Coba saya enter ya. Nah, sudah langsung menunjukkan region. Artinya, match ini adalah menghitung nomor kolom, tetapi berdasarkan dengan kalimat ataupun teks yang ada pada masing-masing kolom sebagai judulnya. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya ini akan kita copy ke bawah sana, ada cara yang paling gampang teman-teman ya, yaitu dengan array formula. Bagi teman-teman yang belum paham array formula, silahkan melihat video saya sebelumnya. Saya sudah membahas tentang array formula ya, nanti juga saya kasih linknya di kolom description, tinggal diklik aja. Caranya ini harus kita sorot dulu referensinya sampai bit yang terbawah sana. Oke, kemudian saya kasih tanda dolar ya, biar terkunci. Kemudian saya tekan Ctrl, Shift, dan Enter. Kemudian muncul array formula di depan ya. Sudah kurung buka, kurung tutup otomatis. Kemudian saya Enter. Oke. Nah, ini akan otomatis akan menghitung sampai ke bawah ya. Seperti itu. Nih. Kenapa ini banyak yang tidak ketemu? Ini tadi kan range-nya kita baru ngambil sebagian ya. Coba range-nya kita penuhin. Ini tidak sampai dengan V17 saja, tetapi sampai V ke bawah, sehingga reference barisnya saya hilangkan seperti ini ya. Coba kalau saya enter, nah ini sudah semuanya akan menemukan data-data yang bersangkutan. Oke, dengan cara yang sama saya juga bisa mengcopy ke sebelah kanannya ya, seperti ini. Oke, semuanya sudah, VLOOKUP-nya sudah bekerja. Walaupun hanya satu formula VLOOKUP di atas, baris-baris ke bawah akan langsung mengikuti karena kita menggunakan array formula. Ya, sekali lagi silahkan lihat video saya yang sebelumnya. Nah, sekarang ada persoalan, ini ada yang NA seperti ini, sehingga hasil penjumlahannya juga ikut error atau NA atau not available. Namanya pencarian atau searching, hasilnya itu pasti dua teman-teman. Jadi ada yang ketemu, ada yang tidak ketemu. Bagi yang tidak ketemu, maka akan error. Supaya ini tidak mengganggu perhitungan, maka bagaimana cara menghandlenya? Caranya adalah gampang, yaitu dengan menambahkan fungsi atau perintah if NA. If NA. Atau mungkin untuk mengingatnya, if NA itu bisa diartikan jika NA, not available, jika tidak ada ya. Tinggal kurung buka, artinya
jika tidak ketemu atau jika tidak ada dari hasil pencarian yang ada di formula ini, maka sampai di sini kita koma, maka apa? Misalkan biar kosong saja, tinggal tanda petik 2, kita kurung tutup, kemudian kita enter. Oke? Nah, ini sudah tidak ada yang NA lagi. Artinya NA kita gantikan dengan kosong, perintahnya adalah ini. If NA dari semua pencarian ini, maka kosong. Ya. Nah, ini saya copy ke kanan. Oke. Nah, di sini semuanya kosong. Dan perhitungannya juga tidak error lagi. Ya. Seperti itu. Jadi akan sangat mudah ya, teman-teman ya. Daripada kita mengingat nomor kolom, akan mudah mengingat dengan judul kolomnya, ya. Oke, teman-teman, untuk sementara begitu. Ikuti video saya selanjutnya. Ada pertanyaan ataupun komen silahkan tulis di kolom komentar, dan perlu diingat teman-teman untuk berbagi tidak menunggu kita harus pinter dulu. Demikian juga video saya, kalau dirasa ini bermanfaat minta tolong dibagi ke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oh, jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.